presentasi panel project per kelompoknya, Agam mau menjelaskan sedikit dulu skema dari presentasi di sesi kali ini. Nah, di sini Agam mau jelaskan tentang MySQL. MySQL adalah beberapa peningkatan skill dan persiapan kerja dengan 1,5 juta plus pengguna. Dan juga MySQL memiliki fitur utama yaitu e-learning, bootcamp, dan juga mentoring. Kemudian untuk konsep proyeknya, para peserta IoT MySQL akan dibagi menjadi kelompok kecil untuk mengerjakan proyek dan membuat smart detector berupa smoke detector. Jadi sini secara konsepnya memang berupa smoke detector dan bakal dikreatifkan lagi dari pesertanya masing-masing dan juga kelompoknya masing-masing. Tujuannya yaitu memiliki portofolio yang layak untuk melamar kerja sebagai intern atau nanti jadi sebagai junior position. Dan untuk durasinya, durasi kita final project kali ini di 1 bulan. Nah, untuk ketentuannya, final project ini dikerjakan dan dinilai secara individu untuk mudah brainstorming, pengerjaan dan pengawasan, serta penilaian. Selama final project, maka setiap individu nanti akan tergabung dalam sebuah kelompok. Setiap kelompok dapat melakukan brainstorming dan wajib memberikan report mingguan per individu kepada mentor sesuai dengan goals dan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian setiap progres mingguan yang masuk ke dalam penilaian final project dan juga pekerjaannya merupakan hasil kerja individu dengan arahan para mentor. Dan juga hardware, ya pastinya teman-teman udah pada dapat hardware semuanya ya, yang akan digunakan selama final project dan sudah diberikan oleh tim MySQL kepada masing-masing peserta. Ya, untuk ketentuannya. Kemudian untuk skema schedule-nya, di 14 Oktober kita udah diumumkan untuk anggota kelompok, di 3 November pengumuman final project, kemudian di 4 teman-teman udah mulai pengerjaan final project. Untuk pengumpulan final project itu di tanggal 3 Desember. Habis itu kita lagi dalam progres dari tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pengerjaan final project. Dan di hari ini, di tanggal 13 Desember 2024 itu kita melakukan presentasi dan demo final project MSIB batch ke-7. Nah, berikut ini juga dari skema progresnya, dari progres 1 sampai 5. Dan bisa dilihat dari durasi pekerjaannya dan juga deadline-nya juga sudah ditentukan. Nah, kita sudah sampai di progres kelima, yaitu presentasi, demo, dan juga evaluasi. Nah, setelah menyelesaikan proyek, buat presentasi dan dokumentasi untuk proyek teman-teman. Habis itu presentasinya juga harus menjelaskan tujuan proyek, platform, dan perangkat yang digunakan, desain dan rencana, dan hasil akhir proyek. Dokumentasi harus mencakup semua langkah-langkah yang dilakukan selama pembuatan proyek dan bagaimana membangun proyek dari awal hingga akhir dalam bentuk sebuah deck. Tujuannya itu yang pasti melatih kemampuan public speaking, mampu mengerjakan dan juga memberikan penjelasan teknis atas apa yang telah dikerjakan, menguji kemampuan pemahaman materi peserta, dan melatih membuat penjelasan yang runut, logis, dan jelas. Kriterianya ada 3 poin di sini. Yang pertama itu fungsionalitas, keandalan, dan juga kinerja. Jadi 3 poin ini yang menjadi penilaian buat di progres kelima ini. Nah, untuk role of presentation-nya, presentasi ini akan dilakukan per kelompok yang diwakilkan 1 orang dan masing-masing dari kelompok akan diberikan waktu untuk presentasi maksimal di 10 menit. Dokumentasi video dan foto digunakan ketika ada sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Kemudian nanti setelah nanti teman-teman per kelompoknya itu presentasi, lanjut ke sesi review untuk masing-masing kelompok ketika kelompok sudah selesai presentasi yang dilakukan oleh mentor kepada para kelompoknya. Begitu untuk penjelasan di final project kali ini. Nah, kemudian untuk kelompok pertama sampai kelima itu di mentoring oleh Kak Wahyu. Di sini sudah ada Kak Wahyu. Halo Kak Wahyu. Halo, halo Kak Ageng. Yo. Nah, di sini Halo. sudah ada Kak Wahyu. Dan juga untuk kelompok 6 sampai 10 itu di mentoring oleh Kak Elvan. Halo Kak Elvan. Halo, halo. Suara Kak Elvan belum ada. Cek, cek. Halo, halo. Nah, baru kedengeran. Oke. Sip, sip. Oke. Kalau gitu. Mungkin tanpa berpanjang-panjang, mungkin kita langsung saja
Jadi untuk di sesi kelompok 1 sampai 5 itu persiapan. Jadi untuk kelompok 1 apakah sudah siap buat presentasinya? Siap, Kak. Oke, kalau begitu tanpa berpanjang-panjang bisa langsung saja untuk presentasi kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin share screen, Kak. Apakah sudah terlihat? Sudah, sip. Baik, eh, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Dharmaswara Andriadi, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas akhir kami yang berjudul Sistem Peringatan Berbasis IoT untuk Deteksi Potensi Gas Berbahaya di Area Pertambangan. Yang pertama adalah analisis dan perencanaan. Latar belakang, salah satu resiko utama yang dapat membahayakan keselamatan pekerja di lingkungan pertambangan adalah kebocoran gas berbahaya yang sering terjadi akibat kecelakaan atau kerusakan alat. Gas seperti karbon dioksida dan lainnya yang tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap kebocoran gas sangat penting untuk menghindari kecelakaan yang lebih besar. Kami mengembangkan sistem IoT untuk dirancang sebagai solusi sederhana, namun efektif untuk mendeteksi kebocoran gas secara otomatis, memberikan peringatan dini dan meningkatkan keselamatan pekerja di area pertambangan. Tujuan proyek kami yang pertama yaitu sistem hanya dirancang untuk memantau konsentrasi gas yang berbahaya di lingkungan tambang dan tidak mencakup area lain atau lingkungan umum. Menggunakan sensor MQ135 yang terbatas pada pengukuran konsentrasi gas tertentu seperti CO2 dan gas berbahaya lainnya. Sistem memberikan indikasi visual berupa LED RGB, hijau, kuning, dan merah, dan peringatan suara buzzer untuk kondisi bahaya. Sistem ini dirancang untuk menampilkan dan mengirimkan data konsentrasi gas secara real-time ke dashboard IoT melalui koneksi Wi-Fi. Kemudian sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk terintegrasi dengan perangkat keras tambahan seperti kipas ventilasi otomatis untuk mengurangi konsentrasi gas berbahaya di area tambang. Ruang lingkup proyek mencakup pemantauan gas berbahaya dan peringatan dini tanpa mempertimbangkan parameter lingkungan lain seperti suhu dan kelembapan. Data kualitas udara yang ditampilkan hanya dapat diakses oleh pengawas atau pihak manajemen tambang, tidak untuk pekerja tambang secara langsung. Data yang dikirimkan ke dashboard memungkinkan pengawas memantau lingkungan tambang secara real-time tanpa harus berada di lokasi, memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Kemudian yaitu pemilihan dan perancangan platform. Platform hardware. Kami memilih ESP32 sebagai microcontroller. ESP32 adalah microcontroller dengan koneksi Wi-Fi dan Bluetooth, memungkinkan pengintegrasian sensor dan aktuator. Kemudian kami memilih MC135 yang digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas berbahaya seperti karbon dioksida, amonia, gas monoksida, dan gas beracun lainnya. Kemudian kami memilih output yang pertama yaitu buzzer yang digunakan untuk memberikan peringatan suara ketika gas gadar berbahaya terdeteksi melebihi ambang batas yang ditentukan. Yang selanjutnya adalah kami memakai kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik. Kemudian kami memilih output yang kedua yaitu LED RGB digunakan sebagai indikator visual dapat menampilkan berbagai warna untuk menunjukkan tingkat bahaya yang berbeda sesuai dengan tingkat konsentrasi gas yang terdeteksi. Kemudian kami menggunakan breadboard yang digunakan untuk merancang dan menguji perangkat elektronik sementara sebelum dipasang permanen. Kami memilih platform yaitu Arduino IDE. Software ini
menulis dan mengupload kode ke microcontroller seperti ESP32 digunakan untuk mengembangkan logika kontrol perangkat, membaca data sensor, dan menghubungkan ke IoT. Kemudian kami menggunakan platform IoT Blink untuk membuat aplikasi mobile yang memungkinkan perangkat pemantauan dan mengendalikan perangkat seperti ESP32 dari jarak jauh secara real-time. Data sensor bisa ditampilkan dan pengingat notifikasi bisa dikirim ke smartphone. Ini adalah bill of material dari proyek akhir kami. Dan ini adalah rangkaian perangkat yang kami gunakan. Yang selanjutnya adalah di detail arsitektur solusi. Ini adalah korelasi mikrocontroller dan sensor yang mana pin yang terhubung di dalam alat. Kemudian yang selanjutnya adalah desain sistem. Kami menggunakan input sensor gas MG135 yang akan diproses oleh ESP32 sebagai microcontroller dan eh, ditampilkan sebagai output pada RGB LED dan buzzer, dan kami menggunakan platform Bing sebagai monitoring pada aplikasi. Kemudian cara kerja eh, program yaitu setelah program dinyalakan, sensor akan mengambil data gas dan eh, data yang diambil akan diproses oleh microcontroller ESP32. Jika sensor mendeteksi aman, maka LED hijau